salah satu yang menjadi bahan materi kita ya dalam belajar full stack yaitu cara menginstal project Vue.js ya. Nah, ini yang akan coba kita pelajari ya, bagaimana cara kita melakukan instalasi untuk aplikasi yang di sisi server, di sisi klien yaitu Vue.js. Jadi sebagai pemahaman buat kalian bahwa Vue.js itu adalah project framework yang ada di bagian front end ya. Untuk membangun front end, kita nanti akan menggunakan yang namanya adalah framework ini ya, namanya Vue.js, dan dia berjalan di sisi front end ya, bukan di back end. Karena kalau di back end kita itu adalah dengan menggunakan yang namanya Laravel. Tetapi kalau yang Vue.js kita itu menggunakan kalau di sisi front end kita menggunakan framework JavaScript yang namanya adalah Vue.js. Nah, pada praktek sederhana ini sesuai yang panduan yang ada di dalam modul yang sudah saya bagikan kepada kalian, saya akan coba mendemokan ya, supaya ada gambaran buat kalian ketika mempraktekkannya nanti. Bagaimana cara melakukan install Vue.js. Nah, salah satu hal yang perlu kalian ingat bahwa untuk menginstal Vue.js ini, pastikan tool-tool yang di atas itu sudah terinstall semua. Ini ya, sudah terinstall semua. Ini sudah terinstall semua. Git, Composer, kemudian Node.js-nya juga sudah terinstall ya, Node.js ya. Jadi yang paling penting itu Node.js, kemudian kalau Laragon itu Laragon, kemudian XAMPP itu tidak ada hubungannya dengan Vue.js, tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan ini kita menginstal Laragon itu untuk menginstal mendownload project Laravel. Tetapi kalau Vue.js yang paling penting yang harus diinstal ketika mau menginstal Vue.js adalah ini dia, Node.js-nya. Ini, karena kita menginstalnya nanti dengan menggunakan npm. npm ini singkatan dari apa? Node Package Manager yang disediakan oleh library JavaScript untuk memudahkan kita menginstal Node.js Vue.js. Jadi ini poin yang paling penting ya. Jadi saya tuliskan di sini tool untuk yang isanya tool yang penting untuk menginstal, wajib menginstal Vue.js itu adalah Node.js. Itu ya. Tapi kalau misalkan Laragon, dia itu bukan untuk menginstal Vue.js, itu untuk menginstal Laravelnya saja. Nah, itu ya pemahaman awalnya tentang bagaimana menginstal Vue.js. Dan pastikan kalau misalkan kita mau melihat apakah laptop kita atau perangkat kita sudah terinstall Node.js ini, yang Node.js ya, apakah sudah terinstall atau belum, caranya kita bisa mengecek dengan melakukan perintah ini di command prompt kita. Ini node version dengan npm version. Nah, silahkan download nanti di sini. Ini ya, saya coba klik saja. Klik. Ini halaman download Node.js-nya. Ini karena kenapa saya tunjukkan, karena belum kita praktekkan ketika di lab. Jadi silahkan nanti install seperti biasa, Windows installer, kemudian langsung install seperti biasa. Oke. Kemudian apabila sudah terinstall, kita ketikkan perintah ini, node dengan npm di command prompt kita. Caranya kayak gini ya. cmd, kita ketikkan di situ adalah node version. Tinggal tunggu sebentar. Kemudian sudah muncul versi yang digunakan, yaitu versi 22. 22 ini ya. Kemudian npm juga sama, npm version. Kemudian kita ketikkan, berarti sudah ada versi 10.93. Artinya ketika dua ini kita ketikkan di dalam command prompt ya. Kalau misalkan kita sudah mengetikkan di command prompt dan sudah muncul yang isanya ini ya, yang tampilan seperti tadi, itu, maka udah pasti yang ini ya. Yang ini, dua hal ini, apabila misalkan Node.js sudah terinstall di komputer dan npm kita sudah terinstall di komputer dan sudah muncul yang bentuknya seperti ini, berarti syarat untuk menginstal Vue.js itu sudah oke. Udah jadi, udah bisa lah bahasanya kayak gitu. Itu poin pentingnya. Ini saya tarik ke sini ya. Ini poin pentingnya. Pastikan ketika menginstal Node.js, lakukan dulu
di dalam command from kalian, ini perintah 2 ini not npm untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum. Jika 2 ini sudah terinstall, sudah muncul seperti ini, maka next berikutnya adalah kita instalasi untuk yang Vue.js ya. Kita instalasi Vue.js ya. Install Vue.js nya menggunakan apa? Kita itu dengan menggunakan perintah di command from. Di command from ya. Nah, di command from aja kita perintahnya. Command from, kita ketikkan install melalui perintah di command from. Kayak gitu aja. Caranya kayak mana? Caranya kayak gini. Sekarang perhatikan, saya jelasin. Biar sesuai. Itu sebenarnya ada di modul ya. Di modul di sini. Yang di bawah di sini itu. Ini dia, ini. Oke, ada di sini nih, ada perintahnya. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasinya menggunakan apa? Kita menggunakan Vite ya. Ini Vite-nya. Vite ini adalah yang satu yang memudahkan kita untuk menginstal Vue.js-nya. Caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Perhatikan ya, saya demokan ya. Kalau kalian mau ikuti silahkan. Tapi kalau kalian mau nyimak dulu silahkan juga. Nanti saya upload video rekamannya di YouTube saya. Nanti silahkan diulangi saja. Oke, saya mulai. Yang pertama adalah ada satu kata yang disebutkan di sini adalah kita bisa menyimpan project Vue.js ini itu tidak harus di dalam satu drive tertentu. Maksudnya kayak gini. Biasanya kalau kita melakukan instalasi Laravel itu kan kita menyimpan projectnya ada di, kalau kita menggunakan XAMPP ada di XAMPP htdoc. Ini kan kalau kita menggunakan Laravel. Sebenarnya kalau tidak kita menyimpan di htdoc ini itu juga bisa. Kalau Laragon ada di sini, Laragon www. Nah ini dia. Ini kalau menggunakan Laragon. Itu kalau Laravel. Vue.js, kalau untuk yang Vue.js ya, Vue.js tidak, kita bisa menyimpannya tidak harus apakah di dalam htdoc atau di dalam Laragon. Kan sekali lagi dia tidak ada hubungannya dengan Laragon dan dengan XAMPP. Jadi kita bisa menyimpannya di mana saja. Seperti contoh yang di dalam modul itu, saya menyimpan projectnya di partisi D, di drive D. Di drive D di sini. Jadi boleh kalian menyimpannya, boleh di D ataupun di drive-drive yang lainnya. Jadi kuncinya di situ. Nah, seperti yang contoh ini adalah saya menyimpannya di D, saya buat nama sebuah projectnya adalah project Vue. Nah, ini dia. Nah, nanti di sini akan ada project-project Vue yang lainnya. Jadi buat aja dulu satu buah folder. Kalau contoh di D, berikan nama saja, apakah namanya project apa kayak gitu. Disinilah kita bisa menyimpan project-project Vue kita. Nah, oke ya gitu ya, satu tahap awal kayak gitu. Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada kewajiban menyimpan project Vue itu apakah harus di htdocs atau di www yang ada di Laragon, tidak ada. Kita bisa menyimpan projectnya itu, menginstal projectnya itu di semua drive yang ada di dalam komputer perangkat kita. Oke, seperti contoh ya, saya membawanya adalah sekarang ke folder D yang ada di project Vue. Caranya kita masuk dulu. Ini Ctrl C, copy, masuk dulu ke directory yang project folder yang telah kita buatkan ini. Caranya seperti biasa, kita menggunakan command from. Kita masuknya kayak gini. cd d boleh kayak gini. Oke, kemudian pastekan kayak gini. Nah, ini kalau muncul kayak gini itu berarti salah. Boleh kayak gini aja. Nah, ataupun kayak gini juga boleh. Nah, ini kan udah masuk tuh. Artinya kalau udah masuk seperti ini, berarti dia partisinya sudah masuk di D di project Vue. Kita sudah menuju ke sana. Oke ya. Ini yang pertama, CLS saya hapus ya. Saya clear, maksudnya saya hapus dulu biar nggak banyak. Nah, sekarang berarti kita sudah berada di directory partisi D, nama foldernya project Vue. Disinilah nanti kita akan menginstal project Vue kita. Cara menginstalnya seperti apa? Tinggal gunakan perintah ini. Ini udah ada perintahnya tuh. Tuh, perintahnya udah ada tuh. Nah, tinggal copy aja, Ctrl C, copy ya. Copy, kemudian pastekan ke sini. Pastekan ke situ.
Nah, penjelasannya di sini yang harus kalian ubah apa? Di sini saja. Di nama ini saja, nama project ini saja. Ini nama projectnya. Yang ini. Project view ini nama project. Boleh diganti dengan nama yang lainnya. Sedangkan yang lainnya, yang misalkan NPM ini adalah Not Package Manager. Artinya, kita menginstal project view dengan menggunakan NPM. Itu ya, Pak. Itu paling mudahnya. Create ini artinya apa? Create berarti buatkan sebuah project. Nah, kemudian ini kita menginstal project view ini dengan menggunakan bantuan feed ya. Ini ya, ini nggak perlu diubah. Ini biarin saja. Yang perlu diubah di sini aja, di bagian di sini aja. Silahkan diubah. Misalkan saya beri nama lain, misalkan adalah view project data view. Misalkan kayak gitu. Nah, pastikan ketika memberi nama ini itu tidak menggunakan spasi, sama seperti ini ya. Saya pakai tanda underline ini seperti ini ya. Ini. Jadi silahkan saja, jangan diberikan spasinya. Cukup seperti itu saja. Ini tanda strip 2, ini tanda strip 2. Nah, apabila sudah diketikkan perintah seperti itu, ini ya perintahnya ya. Jadi sekali lagi di sini saja yang perlu. Ini saja yang perlu. Yang perlu diubah. Dah. Kemudian seperti biasa tinggal di enter dan biarkan dia mendownload project view-nya. Nah, saya udah enter tuh. Nah, sampai di sini, nah ini kan ada muncul nih. Nah, ada kan? Udah muncul kan? Yang ini kan? Scaffolding artinya udah cepat ya. Kalau kita buka folder tadi, ini ya, yang apa namanya, yang folder tadi udah ada tuh projectnya tuh. Project data view. Ini yang kita install tadi itu. Ini ya, saya besarin. Ini yang saya install tadi itu. Ini. Project data view. Cepat dia. Jadi hanya sekedar nggak sampai 30 detik udah terinstall tuh. Udah terinstall project view-nya. Ini dia. Ini project view-nya. Ah, itu dia tuh, udah jadi itu. Itu udah jadi itu. Nah, ini dia. Struktur projectnya tuh udah jadi itu. Ada kode-kodenya yang sudah diberikan oleh si view. Dan nantinya ini hanya cukup menginstal saja. Kalau kita buka projectnya itu ada di sini nanti, ada di SLC di sini. Tapi nanti aja itu di modul berikutnya. Artinya sampai pada tahap ini kita sudah berhasil menginstal project Vue.js hanya dengan menggunakan perintah seperti ini saja. Nah, itu dia. Oke. Nah, di sini sekarang dia kalau tidak ada error, dia cukup seperti ini saja. Kayak gini aja. Kalau ada error nanti muncul warna merah. Nah, sekarang ketika projectnya sudah berhasil terinstall, ini kan ada petunjuknya lagi itu, ada petunjuknya lagi. Ini ya. Nah, ada sekarang kita jalankan perintah ini. Jalankan perintah di bawah ini secara berurutan. Ini kan udah dijelasin nih. Ada cd project view apps, npm install, npm run dev. Apa maksudnya ini? Sekarang kita melihat atau menjalankan project Vue.js-nya. Project Vue.js-nya. Caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Pertama, ini kan kalau secara kita lihat project baris perintah kita di dalam command from, itu kita masih ada di dalam partisi D di folder project view. Berarti kita masih belum masuk ke dalam folder projectnya kita, project yang kita install tadi. Nah, ini nama projectnya kan project data view. Berarti kita masuk dulu ke dalam foldernya, ke directory folder ini. Kita masuk dulu ke dia. Caranya kayak gini. cd nama project tadi, project kayak gini ya, data view. Nah, ketika kita enter, nah berarti kita udah masuk ke dalam directory projectnya yang telah kita buat tadi. Itu yang telah kita buatkan tadi itu. Oke. Nah, sekarang tinggal ikuti saja. Ada namanya npm install. npm install ini untuk apa? Untuk melakukan instalasi dependensi yang dibutuhkan untuk project view kita. Cukup ketikkan ini saja, npm install. Kayak gitu. npm install. Nah, npm install ini kita installnya sekali lagi masuk dulu ke dalam projectnya ya, dalam projectnya. Oke, enter. Maka dia akan melakukan instalasi yang dependensi yang dibutuhkan ke dalam project kita. Biarkan saja. Nah, di sini ya yang agak sedikit lama. Kalau tadi kan cepat ya dia download projectnya. Nah, di sini yang butuh sedikit waktu untuk kita
menunggu apa-apa project yang akan dijalankan nantinya. Nah, itu udah jadi itu. Nah, udah kan? Oke, run npm file. Oke, dia berhasil tuh nginstalnya. Nggak sampai 1 menit juga sebenarnya tuh. Oke, sampai di sini berarti npm-nya udah berhasil diinstal. Baru yang terakhir adalah npm run dev. npm run dev ini buat apa? Itu adalah untuk menjalankan project view-nya. Kalau tadi masih install, kalau tadi yang langkah-langkah tadi itu masih install, itu bisa dibaca di modul ya, di modul di sini tuh. Sekarang kita install, apa namanya? Kita jalankan perintah untuk menjalankan project view-nya. Caranya ini, jalankan perintah ini saja. npm run dev. Ini, ketikkan saja npm run dev. Kemudian tinggal di enter. Enter. Oke, maka dia akan membuka sebuah server lokal kita, servernya. Dan ini beda kalau dengan apa namanya dengan yang Laravel, dia memang masih di localhost. Nah, ini artinya kalau kita menjalankan seperti ini, itu server lokalnya itu udah dijalankan dan dia itu nggak ada hubungan dengan Laragon, nggak ada hubungan. Ini saya matikan Laragon, saya nggak pakai Laragon tuh. XAMPP juga saya nggak pakai, nggak ada aktif. Jadi dia nggak perlu mengaktifkan Laragon, nggak perlu mengaktifkan XAMPP, nggak perlu. Nah, cukup diketikkan seperti perintah itu yang seperti saya demokan tadi aja. Nah, sekarang apabila sudah, ini halaman lokalnya, ini dia mengakses project view kita. Lihat run-nya. Tinggal klik aja ini. Klik. Udah. Nah, ini project view-nya. Udah jadi itu. Ini project view kita. Ada feed, ada view. Dan ini adalah tampilan awal ketika kita menjalankan project view kita. Nah, kalau kita buka di dalam ini ya, dalam smartphone, project view-nya nanti sudah langsung responsif dia. Nah, saya contohkan kayak gini. Kebetulan saya ada install yang mobile simulator ya. Artinya melihat dalam bentuk tampilan HP atau smartphone atau iPad atau bentuk-bentuk yang lainnya. Cara kayak gini. Kita install dulu salah satu extension yang ada di dalam Google Chrome, namanya Mobile Simulator. Cara kayak gini. Klik 3 titik ini, extension, visit extensionnya, ini ketik saja namanya Mobile Simulator. Ini dia. Klik, kemudian add to Chrome. Oke, add. Biarkan aja dia dulu terinstall. Lagi jalan download. Oke, kemudian, nah ini kan udah berhasil install kan? Oke, quick aja. Oke, ini udah berhasil diinstal. Sekarang kita aktifkan mobile simulatornya. Klik. Oke, aktif. Udah, tinggal diaktifkan aja. Kayak gini. Nah, udah jadi. Udah berbentuk HP yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kenapa kita menginstal ekstensi Chrome ini? Karena nanti kita membuat project view ini untuk di platform mobile atau di platform mobile lah, bukan di the website. Ini dia, ini projectnya. Dan kita bisa berganti-ganti, ganti-ganti dengan di iPhone, kemudian dengan yang di apa namanya di iPad mini ataupun yang bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini adalah dia project view-nya langsung akan mengikuti dengan ukuran layar dari perangkat yang kita gunakan. Ini ya. Ini saya balik lagi ke Samsung Galaxy yang bentuknya kayak gini. Oke, dia akan langsung menyesuaikan. Oke, nah itu saya balik lagi ntar. Oke, udah jadi itu. Nah, artinya sampai di sini project view kita sudah berhasil hanya dengan mengikuti yang modul seperti ini. Nah, tapi kalau di modul saya nggak tambahkan yang itu ya, install extension tadi ya. Tapi udah saya jelasin di sini. Seperti itu saja cara nginstal Vue.js-nya. Oke, ada yang coba nggak di laptopnya? Ada yang coba di laptop? Ada, Pak. Ada, berhasil nggak? Tapi di ini, Pak. Ah, kenapa? Buat folder. Buat folder. Kenapa buat folder? Buat foldernya langsung di belum masuk ke dalam foldernya. Iya, Pak. Nah, kalau mau simpelnya kayak gini aja. Kalau kamu bingung pakai apa namanya pakai perintah-perintah di command line, masuknya kayak gini aja. Misalkan kayak gini.
Kamu kan buatnya kan di D atau di E atau di mana lah kan. Kayak gini kan. Ini kan misalkan kan kamu mau buat project view-nya di sini dalam folder ini. Kamu klik kanan aja. Klik kanan aja, open in terminal kayak gini aja. Ini saya menggunakan Windows 11. Ini open in terminal, klik aja kayak gini. Nah, otomatis kan udah langsung masuk dia itu. Nggak perlu ketik kayak perintah-perintah CD tadi, nggak perlu lagi. Kalau tadi kan sekedar apa namanya, kita belajar aja menggunakan perintah-perintah di command from. Masuk kayak gitu aja langsung jadi itu. Buat di D projectnya, klik kanan, open in terminal kayak gini. Klik, nah langsung dia tuh. Tapi menggunakan PowerShell sama aja, nggak ada beda sih. Nah ini langsung tuh, langsung udah masuk ke project view-nya, langsung ketikkan ini aja perintah tadi yang ini untuk membuat projectnya. Sesimpel itu saja. Oke? Nah, dicoba ya. Bagi yang coba silahkan, bagi yang nggak coba nggak apa-apa. Tapi nanti itu harus dicoba karena saya minta laporannya, minta laporan dari hasil yang telah kalian praktekkan gitu. Nah ini kan ada penilaian kan, ini instalasi semuanya itu ada nantinya akan ada saya minta ibaratnya laporan dari kalian semuanya nanti dikumpulin ke saya mana hasil praktek kalian gitu. Ada yang bertanya silahkan. Izin Bapak. Boleh. Laporan dalam bentuk apa, Pak? Oke, baik. Sekarang kalian mau yang praktisnya bentuknya seperti apa? Mau praktis ya? Word aja, Pak. Word. Oke. Kalau saya lebih suka kayak gini. Kalau kalian sebenarnya saya mintanya apa? Laporannya itu adalah kalian buat rekaman saja dalam bentuk video apa yang sudah kalian praktekkan. Kemudian videonya boleh kalian upload ke YouTube kalian masing-masing. Kemudian tinggal kirimkan aja linknya ke saya. Nanti saya lihat di situ. Itu yang paling simpelnya. Jadi kalian nggak perlu mengetik-ngetik kayak gitu. Itu satu. Jadi laporannya boleh dengan menggunakan video. Videonya kalian rekam seperti yang saya praktekkan tadi. Ini kan saya lagi rekam tadi itu. Dah, hasil rekamannya silahkan unggah ke dalam channel YouTube kalian. Dah, link YouTube-nya itu nanti silahkan kirimkan sebagai laporan kalian. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian misalkan nggak terbiasa membuat video, boleh dengan menggunakan laporan manual. Ya menggunakan apa? Ya menggunakan screenshot di Word seperti ini. Ya seperti yang saya buatkan ini. Misalkan cara menginstal Laravel. Coba aja buatin gimana langkah-langkahnya. Itu aja. Kemudian Vue.js juga sama. Coba jelasin apa yang sudah dibuatin untuk menginstal Vue.js. Cukup seminimal itu saja. Tapi kalau kalian mau kembangkan lagi, misalkan sudah ngoprek codingnya misalkan udah ditambah-tambahin lagi, ya silahkan aja, nggak ada masalah. Jadi alternatifnya boleh mengumpulkan dalam bentuk video rekaman, upload ke YouTube, kemudian kirimkan linknya. Kedua, boleh dengan menggunakan Microsoft Word laporan manual seperti biasa, jadikan sebagai PDF. Silahkan mau pilih yang mana. Oke, bagusnya bentuknya apa? Bagusnya kalian milih apa? Atau boleh milih antara dua itu saja? Boleh milih salah satu aja, Pak. Boleh milih ya? Oke, boleh. Oke, silahkan pilih apakah boleh menggunakan video ataupun dengan menggunakan yang manual ya, membuat dalam bentuk PDF. Oke, itu nanti akan menjadi penilaian awal untuk mata kuliah praktik ya, karena kita kan ada praktiknya tuh. Jadi ini penilaian nanti ini ya yang saya lihat ya, keterampilan instalasi toolnya. Kalau menjelaskan ini kan komponen ini kan hanya sekedar saya lihat dari cara kalian menjelaskannya. Kalau video 30% ini saya lihat dari apa? Dari kalian menjelaskan langkah-langkahnya, bagaimana melakukan instalasinya. Itu langkah-langkah kalian mempraktekannya. Kalau misalkan dengan video kan tinggal dijelasin aja. Tapi kalau kalian menggunakan manual, misalkan dengan membuat file PDF,
cukup kalian ketikkan saja apa langkah-langkahnya. Seperti yang saya buat modul yang nampak sudah saya bagikan ke kalian. Oke, itu ya. Bab 1, modul 1 udah selesai. Nah, ini project Vue.js kita yang udah jadi. Jadi sekali lagi ini langkahnya ya. Install Vue.js, ibaratnya kalau menginstalnya dia udah jadinya seperti ini. Saya coba screenshot saja. Vue.js sudah berhasil diinstal. Oke, ini projectnya. Nah, itu dia. Ini Vue.js sudah berhasil diinstal tuh. Oke, nah ini file-nya. Nah ini hasil projectnya Vue.js. Nah kalau Laravel kan kita udah bahas kemarin ya, saya nggak bahas lagi. Oke, ada pertanyaan nggak yang bab 1, modul 1? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada saya lanjut ke modul kedua. Dan ditanyain. Nggak ada. Aman nanti ya. Oke. Dan itu tolong Oke, silakan. Kenapa? Untuk tugas proyeknya ini terkait Vue.js ini ya Pak? Dua-duanya Laravel dan Vue.js dan instalasi toolnya. Ini kan dalam modul ini kan kalian mempraktekkan yang menjadi laporan kalian yang ada di dalam keterangan praktek. Kan ada nih lembar kerja kan ini ada tuh. Ada lembar kerja 1. Kemudian ada lembar kerja 2. Pokoknya ada di situ lembar kerja 1, lembar kerja, artinya yang menjadi lembar kerja itulah yang kalian kerjain, yang kalian jadikan laporan. Itu ya. Oke. Itu. Jadi kalau dilihat di sini lembar kerjanya ada instalasi tool. Ini kan instalasi tool pendukung. Nah, install Visual Studio Code. Ini kan udah kita praktekin kemarin di lab. Ada install Git, install Composer, install Node.js, install Laragon atau XAMPP. Itu cuma cukup screenshot saja. Artinya itu baru nanti langkah berikutnya buat project Laravelnya. Kalau menggunakan Laragon, bagaimana cara tahapannya, langkah-langkahnya. Yang jangan sama dengan yang seperti di dalam modul. Ini kan ada nih namanya tutorial Laravel, jangan samain, berikan dengan nama project yang lainnya. Yang penting minimal adalah berhasil install dulu. Nah, ini ada langkah-langkahnya tuh. Kalian juga buat lapornya kayak gitu juga. Silahkan dibuatin yang bentuknya adalah yang seperti langkah-langkah ini. Dan dengan bahasa kalian. Kalau mau simpelnya ya rekam aja pakai video, itu paling mudahnya. Jadi nggak perlu ngetik lagi, tinggal direkam aja, tinggal dijelasin aja. Itu lebih mudahnya. Itu ya. Oke, ada tanya lagi modul 1? Nggak ada. Oke, nggak ada. Refleksi ini nggak perlu dijawab ya. Refleksi ini ada 3 itu. Apa tantangan utama, ini bagaimana keterkaitan ini, tool mana yang menurut Anda penting dalam pengembangan project. Ini nggak perlu dijawab. Tapi kalau mau dijawab silahkan saja. Itu akan menjadi poin tambahan saja. Nah, oke ya. Oke, modul 1 selesai. Hanya sesimpel itu aja praktek kalian. Membuat yang instalasi tool, kemudian lembar kerja kedua instalasi Laravel, project Laravel. Lembar kerja ketiga adalah instalasi Vue.js-nya. Oke, itu dia yang modul 1. Modul 2. Nah, ini modul 2. Modul 2 itu hanya pemilihan dan pengenalan web framework. Ini teori. Ini teori ya. Teori kita sudah mulai masuk ke dalam mengenal framework yang banyak lah sekarang tuh. Ada banyak tuh framework. Kita kemarin sebenarnya udah saya coba jelasin kepada kalian ketika di kelas bagaimana perbandingan ketika kita membuat project, apakah back end ataupun front end, itu rata-rata orang sekarang itu menggunakan framework, tidak lagi menggunakan bahasa natif ya. Artinya kalau PHP dari nol kayak gitu, tapi menggunakan framework. Nah, di dalam modul 2 ini itu hanya berisikan materi tentang teori apa framework populer yang digunakan. Contoh di sini ada keterangannya.
Kalau yang di dalam framework populer yang ada itu ada Laravel, ada Django, Vue, React.js, Express, dan itu Bootstrap juga sama. Itu semuanya adalah framework untuk kita menuju ke full stack aplikasi. Nah, kalau bisa dilihat di sini, kira-kira kalau misalkan Laravel, berarti dia framework yang dibangun dengan bahasa PHP. Django dibangun dengan menggunakan Python. Express, Vue, React itu adalah framework yang dibangun dengan bahasa JavaScript. Dan dia tipenya apa? Kalau misalkan kayak Laravel, Django, dia untuk back-end. Ini back-end. Express juga back-end. Kalau Vue, dia untuk front-end. React.js untuk front-end. Dan ini ada keunggulan dan kekurangan-kekurangannya. Ini sebagai bahan bacaan untuk kalian pemahaman tentang ketika masuk ke dalam dunia full stack. Oke, nah ini kalau seperti Bootstrap, dia adalah tipenya UI framework untuk membuat tampilan. Tampilan berarti berhubungan dengan bahasa CSS, dan ada juga JavaScript-nya. Nah, dan ini bukan untuk back-end-nya, tapi dia biasanya untuk tampilan, UI ya, user interface. Itu ya kriterianya. Nah, di sini ada kriteria pemilihan framework. Artinya ketika misalkan kita membuat sebuah aplikasi, apakah aplikasi itu ada database-nya atau aplikasi dengan skala besar, kita harus pandai melihat apa framework yang menjadi pilihan kita. Apakah kita menggunakan Django kalau mau misalkan paham Python, boleh. Tapi di dalam mata kuliah ini kita udah sepakati bahwa kita menggunakan framework Vue.js dan juga Laravel. Dua itu saja karena mudah. Oke ya, ini sekilas teori-teorinya. Ini jadi bacaan saja. Nah, ini ada komponen prakteknya. Komponen prakteknya di sini lembar kerja 1, dokumentasi framework. Ini kan ada dokumentasinya tuh. Nah, analisis studi kasus framework. Nah, di sini yang kalian kerjain apa di sini? Yang kalian kerjain aja adalah ini tidak hanya kalian menjelaskan tentang framework tersebut. Nah, di sini kan ada namanya lembar kerja 1, eksplorasi dokumentasi framework. Di sini yang perlu dikumpulkan apa? Ada langkah-langkahnya nih itu. Langkah-langkahnya itu. Buka dokumentasi resmi masing-masing framework, ada Laravel, Vue, Bootstrap. Kemudian kalau kita buka Bootstrap, Vue ya, saya buka Vue. Kalau kita buka Vue, ini kan tutorialnya dia. Tadi kalau kita mau install Vue, ini tutorialnya tuh. Kalau kita mau belajar tentang Vue.js, ini tutorialnya tuh. Tapi dalam bahasa Inggris, boleh diubah ke dalam bahasa Indonesia. Ada tuh, bahasa Indonesia ada nggak ya? Bahasa Indonesia. Oke ya. Nanti di Google Translate juga boleh. Kalau mau pakai translate ke Indonesia. Nah, ini saya translate ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuk yang bagaimana kita memulai mengerjakan project dengan menggunakan Vue.js. Misalkan mau buat button, ini kodenya. Nah, ini misalkan mau membuat apa kayak gitu. Ini ada perintah-perintahnya tuh. Membuat aplikasi, dasar-dasarnya itu semacam tutorial lah. Ini banyak tuh. Nah, kalau kita buka yang di dalam Bootstrap juga sama. Bootstrap. Waktu kita Bootstrap buka, ini juga sama. Di sini ada petunjuknya bagaimana kita menggunakan Bootstrap, kode-kode Bootstrapnya tuh. Ada banyak tuh. Demikian juga Laravel. Laravel juga sama. Ini kalau kita buka, ini adalah cara kita bagaimana melakukan belajar apa itu Laravel dan bagaimana membuat project menggunakan Laravel. Nah, ini ada tuh perintah-perintahnya. Nah, tugas kalian apa di dalam modul 2 ini? Pelajari dan buka dokumentasi yang tadi, kemudian buatkan semacam laporan singkat aja. Kira-kira apa itu tujuan framework tersebut? Kalau Laravel kira-kira buat apa? Kemudian versi terbarunya versi apa? Kemudian untuk menginstal melakukan instalasinya apa-apa aja yang dibutuhin. Nah, itu dia. Ini secara singkat saja. Kelebihannya, perintah dasar instalasi, dan kasus penggunaan yang sesuai. Artinya kira-kira kalau Laravel itu cocoknya kalau membangun aplikasi apa? Misalkan aplikasi untuk pendataan penduduk misalkan, atau
untuk aplikasi apalah kira-kira yang cocok framework itu dibangunnya. Kalau misalkan kita project apa namanya framework Vue.js, setelah kita baca dokumentasi tutorial-tutorial tentang Vue.js, kira-kira jawablah pertanyaan ini. Ringkasan singkat saja. Singkat saja. Kira-kira apa itu Vue.js dan aplikasi apa yang cocok untuk dibuat untuk yang Vue.js tersebut. Sesimpel itu saja. Nah, kemudian di lembar kerja kedua, kira-kira misalkan kayak gini. Kalau misalkan kita membuat sebuah ini ya, tujuannya ini ya, membandingkan framework dan menentukan kombinasi terbaik untuk proyek full stack. Tadi kita sudah baca di sini bahwa ada banyak framework yang untuk kita belajar di full stack ini. Ada Django, Express, React, Laravel, ada Bootstrap. Ini yang paling sering digunain. Di lembar kerja kedua di sini, kira-kira kalau misalkan kayak gini. Kalau kita ingin membangun sebuah aplikasi yang berbasis full stack, ya kan? Kira-kira apa framework yang paling bagus untuk dibuatin? Kira-kira ringkasannya kayak gitu. Misalkan dilihat dari apa? Dari bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian dari komunitas. Komunitas artinya apakah framework tersebut banyak dibicarakan dalam grup-grup developer atau tidak? Atau dalam misalkan sering jadi pembahasan kayak gitu. Kemudian dari sisi dokumentasinya lengkap atau tidak? Kemudian apa kelebihan dari framework tersebut dan apa kekurangannya? Ini yang menjadi membandingkan, artinya kalian bandingkan kira-kira dari seluruh framework itu dilihat kira-kira dari sisi dilihat pembandingannya dari sisi bahasa pemrograman. Misal, kalau Laravel dia menggunakan PHP, apakah itu memberikan kemudahan bagi pemula atau tidak? Kemudian kalau Express.js misalkan untuk dia menggunakan JavaScript, apakah JavaScript itu mudah dipelajari oleh pemula atau bagaimana? Ya, itu dibahas. Kemudian kalau misalkan menggunakan framework Django, Django itu menggunakan bahasa Python. Apakah Python untuk pemula itu memang mudah dipelajari atau bagaimana? Atau itu maksud saya aspek yang kalian bahas dari sisi ini. Dari sisi ini. Bahasa pemrograman, dokumentasi, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian hasil dari apa yang menjadi pembahasan di sini untuk melihat dari perbedaan dari framework yang sudah ada, buatlah satu hasil analisisnya sebagai laporan. Dan itu boleh kalian sekali lagi alternatif dua tadi, boleh menggunakan video atau boleh dengan menggunakan PDF. Kalau menggunakan video, kalian boleh menggunakan ini juga boleh. Ini yang papan tulis coret-coret seperti ini. Ini kan kalau misalnya kalian mau menjelaskan bentuknya seperti ini boleh. Misalnya kayak gini, apa itu kelebihan Vue.js? Kalian coret-coret yang bentuknya kayak gini, menggunakan papan tulis digital seperti ini. Kalau kalian menjelaskan seperti ini juga boleh. Nanti tinggal dikirimkan saja gambarnya, karena ini bisa diekspor menjadi gambar. Export to image tuh. Dan ini biasanya saya sering menjelaskan untuk mahasiswa saya, dan kalau di YouTube saya itu memang saya sudah menggunakan papan tulis virtual yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti dikirimkan cukup gambar ini saja. Ini jadi gambar tidak tuh? Jadi gambar. Nah, cukup kita hanya tinggal mencoret-coret kayak gini aja. Coret-coret kayak kita mencoret papan tulis kayak gitu. Nah, silakan alternatifnya mau dipilih yang mana. Itu ya yang modul yang kedua. Ada pertanyaan? Silakan. Ada bertanya? Boleh di chat juga boleh. Kalau nggak mau jawab di chat juga boleh. Ada pertanyaan? Yang modul 2? Apakah masih menyimak? Masih Pak. Masih ya, oke baik. Nah, tujuan modul 2 ini buat apa? Ini sebagai bahan bacaan kalian. Artinya, kalau kita terjun ke dalam dunia full stack, otomatis kita bukan hanya pandai atau paham secara praktiknya, tapi kita paham secara materi teorinya. Apa itu framework-framework yang ada di dalam
full stack. Ketika seseorang ingin membangun sebuah aplikasi full stack, kira-kira framework apa saja yang ada di dalamnya yang bisa kita gunakan maksudnya. Nah, ini tujuan dari modul yang kedua. Sehingga dengan kalian belajar membuat misalkan rangkuman dalam bentuk laporan atau dalam bentuk video, itu akan membuat kalian mempelajarinya. Sehingga kalian paham kira-kira bagaimana misalkan ketika nanti mau belajar tentang Vue.js. Berarti kan udah ada dokumentasinya. Jadi kalian tinggal artinya sudah tahu, oh kalau mau belajar Vue.js berarti di sini ada tuh dokumentasinya yang dari website resminya langsung tuh. Nah, berarti ini dokumentasinya, tinggal dipelajari saja. Nah, berarti kalau mau belajar tentang Laravel, oh ini berarti yang untuk di dalam dokumentasi lengkapnya ada di sini tuh semuanya. Jadi seorang developer, seorang pengembang aplikasi itu, mereka itu belajar semuanya itu dari dokumentasi resminya, dari web resminya di sini. Ini berisikan dasar-dasar daripada mempelajari framework tersebut. Tujuannya itu kalau yang di dalam modul 2 ini. Sehingga dengan kalian misalkan membuat rangkuman, itu akan membawa kalian mempelajari framework tersebut. Itu tujuan saya. Oke ya, itu ya yang modul yang kedua. Oke, satu lagi yang terakhir. Modul ketiga. Nah, ini udah praktek nih. Nah, di modul ketiga sebenarnya ada beberapa modul yang udah saya buatin, tapi belum saya bagikan saja. Nanti saya jelasin di akhir. Selesaikan dulu 3 modul ini. Nah, di modul ketiga kita sudah mulai masuk ke dalam pengenalan dasar framework, konsep MVC atau model view controller, dan mempraktekkan bagaimana membuat project dasar sederhana dengan menggunakan Laravel. Karena kita belajarnya di sisi back end dulu. Karena kan urutannya udah saya sampaikan di awal, kita belajarnya back end, membuat API, baru ke front end-nya. Nah, di sini di dalam modul ketiga ini, di situ sudah ada penjelasan tentang targetnya, bagaimana konsep MVC atau model view controller yang ada di dalam Laravel. Tetapi kalian harus paham, MVC ini bukan hanya di dalam Laravel. Ada framework yang lain juga mengadopsi konsep alur MVC ini. Nah, di sini udah ada penjelasannya bagaimana gambaran alir daripada konsep MVC tersebut. Nah, di sini udah ada saya jelasin tentang konsep dasarnya. Nah, waktu di pertemuan di kelas saya sudah jelasin juga itu apa itu MVC. Tetapi perlu dipahami, kalau Vue.js ini ada penjelasannya, dia itu menerapkan MVC juga, tetapi dia tidak tidak murni menerapkan arsitektur MVC, tetapi dia menggunakan pola MVVM, model view model. Ya, itu kalau Vue.js-nya. Jadi hampir sama juga seperti konsep MVC yang ada di dalam Laravel. Nah, ini silakan dibaca. Kemudian baru masuk ke dalam teori pengenalan framework Laravel. Ini yang kita bahas ketika di kelas sebelumnya. Nah, di sini saya udah jelasin menuliskan tentang struktur project Laravel. Artinya kan waktu kita buat project Laravel, ini project Laravel, di sini kan ada struktur project folder-foldernya, direktorinya udah ada tuh semuanya. Yang mana MVC model, yang mana controller, yang mana view. Nah, di sini tahap awal kita belajar Laravel, kita perlu kenali dulu ini struktur foldernya ini. Apa fungsi daripada env ini? Environment ini buat apa? Kemudian kalau view ini buat apa? Nah, di sini sudah saya buatkan dalam modul ini. Modul yang saya sudah kasih kalian ada di sini. Controller berarti digunakan untuk apa? Model itu untuk apa? Database, kalau mau buat database berarti di sini nanti. Dipahami dulu ini. Pahami secara teorinya dulu. Oke, ini ada penjelasannya singkat. Dan ini ada contoh juga kode-kode sederhana, misalkan untuk membuat root, membuat controller, apa kode-kodenya ada di sini tuh. Ada, model, contoh kode model ada di sini. Contoh kode view ada di sini itu. Nah, dan dia letaknya kalau di dalam project Laravel, perhatikan ada penjelasan di sini. Berarti kalau controller dia di sini.
Kalau view di sini, kalau model di sini, kalau root ada di sini. Nah, ini udah ada penjelasan. Kalau artinya kalian kalau bingung, apa sih root? Di mana sih letak kode root ini? Lihat di atas di sini. Oh, root berarti ini dia rootnya. Ya kan? Rootnya ini. Berarti ini filenya web.php. Fungsinya buat apa? Ini ada ini. Apa fungsi web.php yang ada di root? Ada penjelasannya di sini. Nah, itu dipahami dulu. Kalau kita buka projectnya, ada di sini view root web.php. Ini root. Ini rootnya. Nah, fungsinya buat apa? Dipahami, dibaca di sini. Ada tuh. Nah, setelah ini dibaca kayak gitu, baru nanti kita ada prakteknya di bawah. Ada prakteknya di bawah. Nah, di sini ada juga tuh teori tentang membuat template halaman web dengan Blade. Nah, bedanya kalau kita menggunakan Laravel mungkin dengan framework yang lain, setiap kita membuat sebuah halaman web itu tetap menggunakan Blade. Blade ya. Apa itu Blade? Ini ada kejelasannya. Sistem template bawaan dari Laravel yang dia memungkinkan kita membuat webnya kita itu lebih rapi dan terstruktur. Dia letaknya di mana? Di view. Kalau Blade ini, setiap kita membuat halaman sebuah website, halaman website. Apa sih halaman website kayak gini? Ini contoh yang sudah jadi ya. Ini adalah halaman website. Ini halaman website. Visi prodi, profil, home. Yang nampak di yang kita buka web kita itu adalah halaman web. Web page namanya. Ini halaman. Jadi untuk menampilkan halaman ini di dalam Laravel, dia letaknya adalah di dalam view. View ya, ini dalam view. Semuanya di view. Karena udah saya jelasin kemarin, apapun yang kita nampak dalam web, ketika kita membuka web kita, ketika kita buka web ya, ketika kita membuka web, dia tetap itu letaknya yang nampil di kita itu semuanya harus diletakkan di view. Di view di sini. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam view ini, semuanya halamannya itu, halaman filenya itu tetap ada blades-nya. Contoh kayak gini. index.blade.php, header.blade.php. Tidak boleh kita membuat sebuah file di dalam view itu tidak menggunakan blades. Ini tetap harus menggunakan blade. Misalkan kayak gini, kita buat sebuah file, ini saya buat sebuah file ya, dengan nama misalkan adalah, saya beri nama misalkan adalah data siswa.php. Itu kan yang biasanya kita kalau belajar PHP kan kayak gitu ya. Kita enter. Nah, itu ndak bisa kalau di dalam Laravel. Ndak bisa. Tetapi kita harus tetap menggunakannya adalah dengan rename menggunakan .blade. Blade kayak gini. Nah, baru enter. Baru nanti dibaca oleh si Laravelnya. Itu bedanya Laravel dengan framework yang lainnya atau dengan bahasa yang PHP natifnya. Oke. Nah, itu penjelasan sekilas tentang Blade. Sehingga kalau kita tujuan Blade-nya itu apa? Ini ada keterangannya itu. Nah, ini ada membuat file Blade-nya seperti apa. Nah, sehingga sintak dasarnya ada juga tuh. Contoh sintak dasarnya tuh. Contoh kayak gini. Misalkan ketika ini kan H1 ini kan judul ya, HTML. Ini HTML. Ketika ini kita panggil, ini PHP. Nah, ini PHP. Kalau kita mau manggil di dalam elemen HTML, ada mau kita tampilkan sesuatu, kita cukup panggil dengan ini saja, tanda kurung seperti ini. Kayak gitu. Kalau dulu di PHP murni kan kita menggunakan echo ya. Tapi di sini kita tidak, cukup menggunakan memanggil dengan tanda kurung seperti ini saja. Itu contohnya blades. Itu dia ada. Nanti silakan dibaca saja di sini. Nah, kalau ini Vue.js-nya, struktur Vue.js-nya. Kalau tadi Laravel, ini struktur Vue.js-nya. Ini secara singkat saja. Secara singkat saja bagaimana memahami daripada struktur folder yang ada di dalam Vue.js. Oke ya, nanti itu ada tambahan modulnya. Dan ini contoh kode-kode sederhana dengan menggunakan Vue.js. Nah, ini Bootstrap. Bootstrap
Kalau Bootstrap sih saya pikir nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit dah karena dia HTML. Nah, baru setelah dipahami teori-teori yang di atas, barulah kalian mempraktekkan lembar kerja 1 bagaimana pemahaman MVC pada Laravel. Ini yang perlu kalian kerjain. Ini yang perlu kalian kerjain. Yang pertama, lembar kerja yang pertama adalah untuk memahami bagaimana konsep MVC pada Laravel, kalian coba kerjakan yang ini, yang contoh-contoh ini, yang sudah langkah-langkahnya tuh. Ada praktek 1, buat project Laravel seperti tadi lah, udah dibuatin. Kemudian ada perintahnya tuh, jalankan PHP artisan serve kayak gitu kan. Kemudian ubah ini, dah web.php, ini rootnya tuh, ada penjelasannya tuh, web welcome blend. Nah ini kan ada nih, dah. Nah ini semuanya. Kemudian coba tambahkan seperti yang praktek kedua. Ini sebenarnya udah saya jelasin ketika di belajar di lab kemarin. Udah saya jelasin nih. Dah ini contohnya. Ini dipraktekin. Ini dipraktekin. Karena nanti akan jadi kalian laporan. Ya ini dipraktekin, ini praktekin. Nah itu lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang pertama ini praktek pertama mudah. Dan juga kita udah praktekin kemarin ketika ketemu di lab. Oke. Baru di praktek yang kedua, lembar kerja yang kedua, itu sudah agak sedikit nampak hasil project kita. Kita membuat project dengan belajar bagaimana mendesain halaman sebuah website dengan menggunakan blades yang disediakan oleh Laravel. Ya, ini contohnya tuh. Nah, ini ada keterangannya. Hasil akhir dari praktek ini apa? Ini projectnya, yang ini. Ah, ini jadinya tuh. Yang ini jadinya. Ini jadinya. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini nanti. Ini jadinya seperti ini. Kalian akan menampakkan sebuah halaman website sederhana yang bentuknya seperti ini. Ketika diklik visi prodi, muncul halaman visi prodi. Ketika diklik menu profil, muncul halaman profil. Ketika diklik menu kontak prodi, muncul halaman kontak. Dan balik lagi ke home, dia balik ke home. Dan ini website yang udah jadi, sederhana sekali. Nah, ini untuk membuat website ini apa? Ada tutorialnya di sini. Ini tutorialnya di lembar kerja yang kedua. Yang kedua. Nah, saya jelasin sedikit ya caranya. Kalau misalkan kayak gini, setiap dijelasin di sini, buat root terlebih dahulu. Berarti kalian pemahamannya kayak gini. Di manakah root itu? Naik lagi ke atas. Lihat project Laravel, di mana root? Lihat di sini. Di manakah letak root? Ah, lihat di sini. Root di mana? Ah, ini kan rootnya berarti di sini. Berarti kalian langsung patokannya ke situ tadi. Rootnya tadi. Ini, yang rootnya. Nah, berarti ini tinggal diketikkan saja. Kalau mau di copy sebenarnya bisa saja ini. Tapi saran saya kalau belajar jangan copy paste, tapi diketikkan satu-satu. Nah, ini silahkan edit file root.web yang ada di dalam file web PHP yang ada di dalam root. Bukanya di sini. Buka project Laravel kalian, buka di root. Nah ini dia, ada web.php. Di sinilah. Ini. Ah, ini dia udah jadi ini. Di sinilah kalian ketikkan pertamanya. Ini diketikkannya simple saja, tinggal enter saja kayak gitu. Root kayak gitu, ngetiknya kayak gitu. Root kayak gitu. Nah, dia kan langsung jadi itu. Nah, accept aja boleh. Nah, kayak gitu. Itu AI-nya dari Visual Studio Code. Dah, cukup ikuti aja yang mau diketikkan di sini, silahkan yang sesuai yang ada di sini. Ini cara belajar membuat root. Ada penjelasannya juga nih. Dah, berikutnya setelah dibuat root ini buat apa? Root ini artinya untuk membuat halaman URL ketika kita memanggil URL. Contoh kayak gini. Ketika kita mengetikkan visi prodi, ini kan munculnya kan visi kan dipanggilnya. Ini link utamanya, ini link yang ditambahin PTI visi, ya kan? Kenapa bisa muncul kayak gini? Karena kita membuat rootnya adalah ini nah linknya visi, kayak gitu. Nah, dan dia mengarahkan kemana? Diarahkannya ke
web controller. Controllernya dikontrol oleh sebuah file yang namanya controller. Web controller yang ada di sini di controller HTTP controller di sini. Controllernya ini dia ini. Ini kalau kita buka ini dia tuh. Controller. Ada di sini file index, ada visi, ada profil, ada contacts. Disinilah yang menghandle untuk bisa muncul kayak tadi, yang kayak gini. Muncul kayak gini, profil, kotak. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana membuat file web controller ini? Kalian jangan buat manual. Kalau controller di Laravel dia dibuatnya dengan menggunakan perintah ini. Perintah kayak gini. Jadi, buatkan controller di dalam Laravel tidak dibuat secara manual, tetapi dibuat dengan menggunakan perintah ini. Perintah kayak gini. Ya, sekarang saya contohkan, saya demokan ya, saya buat lain lagi sekarang, biar kalian paham bagaimana memulai dari awal sampai jadi sebuah website. Tapi saya tinggal copy paste saja dari kode yang sudah ada. Kalian perhatikan bagaimana saya membuat langkah-langkahnya seperti apa. Oke ya. Sekarang saya demo ya, demo mempraktekkan membuat sebuah halaman yang web sederhana dengan menggunakan yang panduan dari modul yang ada di sini. Oke ya, sekarang saya demokan lagi. Masih disimak? Masih, Pak. Oke. Oke, saya rekam ini ya, saya rekam. Nanti kalau hasil rekamannya saya upload di YouTube saya nanti. Sekarang saya buat saya buat sebuah project baru sesuai untuk kalian pahami saja. Untuk memahami Blade tadi. Saya buka dulu Laragon. Oke, saya jalanin start all. Yes. Udah jalan kan? Laragonnya udah jalan tuh. Udah. Saya buat sebuah full project baru. Quiz app Laravel. Saya beri nama ya. Saya beri nama dia adalah misalkan web demo. Oke, saya beri nama web demo. Saya klik OK. Biarkan running, dan dia akan menjalankan, menginstal apa yang dibutuhkan oleh project Laravelnya. Oke, jalan, tidak ada masalah, diinstal, dilakukan instalasi. Kita tunggu sebentar. Dan sekali lagi ini Laravel yang diinstal adalah Laravel versi 11. Karena saya menggunakan PHP 1. Dan Laragon versi 6, bukan Laragon versi terbaru. Kita tunggu. Silakan kalau ada yang bertanya boleh ya. Oke, tidak ada masalah sampai tahap ini. Oke, selesai. Udah ya. Ini udah successful. Berarti sampai di sini aplikasi project Laravel sudah berhasil diinstal. Nah, tidak ada masalah kan? Oke, sekarang kita buka ini. Kalau muncul ini silahkan yes aja ya. Kalau muncul kayak gini yes aja. Yes. Maka oke, selesai ya. Tidak ada masalah. Sukses. Tidak ada masalah. Sekarang saya close aja nih. Terminal ini mau di close boleh, silahkan aja. Dah, siap open projectnya menggunakan ini Visual Studio Code. Saya klik file, open folder. Saya buka di C Laragon www. Ini dia project yang saya buatkan tadi. Web demo, saya select folder. Ini saya don't save saja. Dan ini sudah terbuka project yang ini yes aja. Project yang Laravel yang saya buatin tadi. Ini ya projectnya udah dibuatin. Nah, sekarang saya ikuti langkah-langkah yang ada dalam tutorial. Nah, pertama, kalau kita lihat langkah di sini, kita membuatkan rootnya terlebih dahulu. Ini rootnya.
Kalau ini mau dibuatin langsung juga boleh, tapi saran saya dulu buatin dulu controllernya. Ini controllernya. Controllernya dulu dibuatin. Caranya kayak mana? Caranya kayak gini. Copy perintah ini, Ctrl C, buka projectnya, buka terminal, new terminal, pas tekan nama controller yang mau kita buatin. Jadi ini perintah untuk membuatkan controller di dalam Laravel. Nama controllernya aja yang perlu dibedain. Ini web controller. Dan perhatikan dia namanya menggunakan sistem camel case. Besar di awal, kecil setelahnya. Nah, di sini silahkan nanti mau dibuatin nama yang lain juga boleh. Misalkan home controller boleh, atau kalau gitu modul webs controller boleh. Nah, setelah di enter, nah di sini sudah jelasin tuh create successful, dan dia controllernya sudah dibuatin. Buka di apps, http controller, ini dia yang dia buatin tadi, webs controller.php. Karena kita menggunakan nama ini, web controller. Ini namanya web controller. Waktu kita buka, inilah controller yang dibuatin tadi. Ini dia controllernya. Nah, itu dia cara buat controller dengan menggunakan Laravel. Itu cara buatnya ya. Dan ini perintahnya ada di modul tuh. Ada di modul, ini dia perintahnya. Yang perlu dibedakan ini saja. Yang lainnya samain aja. Ini perintah untuk membuatkan controller dengan menggunakan Laravel. Ini ada keterangannya tuh. Dah. Oke. Kemudian apabila sudah, ya kan? Apabila sudah di dalam controllernya, ini kan ada perintahnya nih. Dah, yang ada silahkan edit kode pada field web controller dan ketik yang bentuknya seperti ini. Ini kan ada nih function, index, ini adalah metode. Kalau kalian belajar POOP, ini namanya public, ini adalah access modifier. Function adalah membuat metode di dalam Laravel. Dan dia berada di dalam kelas. Ini OOP ya, PBU ya. PBU. Nah, ini extend pewarisan. Ini metode ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ini metode yang ada di dalam kelas web controller. Jadi gitu. Caranya gimana? Saya copy paste saja. Misalkan untuk menampilkan indeks, ya kan? Karena kalau kita lihat di dalam root di sini, dia kan indeksnya dipanggil ke dalam kelas web controller dan dia mengacu kepada link web PTI. Ya kan kayak gini kan? Jadi caranya kayak gini. Pertama, buat dulu function indeksnya. Artinya dia home page-nya. Home page ketika dia dipanggil. Oke, caranya kayak gini. Ini saya copy paste saja. Ctrl C. Udah, saya masukkan ke sini. Udah, buat nama itu yang tadi. Oke, 1. Udah, kita beri nama di sini apa? Beri nama adalah index. Oke, Ctrl S. Nah, sekarang ini adalah halaman yang akan ditampilkan ketika web diakses atau URL diakses. Nah, sekarang kita aksesnya pakai apa? Pakai di sini. Kayak di sini. Tuh. web/web PTI. Kan kayak gitu kan diaksesnya. Artinya slash ini akan diakses ketika diklik, contohnya kayak tadi itu, yang ini. Ketika di enter web PTI, enter, akan muncul halaman homepage-nya. Jadi cara buatnya kayak gitu, tinggal dibuatin di sini aja. Dibuatin di dalam ini ya, saya ketik ya. Saya ketik kayak gini, Ctrl C, di dalam root. Buatnya di root. Di mana root? Di sini. Root web.php. Ini dia. Root web.php, enter. Dah. Nah, kita buatin di sini. Ini ya, ada contohnya ya. Ini contohnya tuh. Dah, root web ini. Tambahin di sini. Buat baru. Oke. Root ini ya. Root baru. Enter. Paste juga boleh. Paste gini aja kayak gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, web controller ini adalah mengambil dari nama file ini. Nah, web ini.
Sedangkan yang indeks ini dapatnya dari mana? Dari yang kita buat ini. Ini yang kita panggil di sini, function yang ada nama di sini. Jadi ini indeksnya nama dipanggil di sini. Artinya ketika kita mengakses halaman web dengan URL-nya web PTI, dia mengacunya di controller ke sini. Isinya apa? View. View-nya adalah nanti kita buat field view di sini yang ada di resource view. Ini nanti kita buatin view-nya di bawah di sini. Itu dia perintahnya, alurnya kayak gitu. Jadi root ini menghandle, artinya web PTI ini /ini yang kita ketikkan di sini. Yang kita ketikkan di sini. Yang kita ketikkan di sini. Ketika di sini diketik, di enter ya kan, akan dipanggil halaman apa? Dia kodenya kayak gini. Dipanggil adalah mengacu ke web controller, ke kelas web controller yang ada di file controller di sini. Di sini ini controllernya, dan dia dipanggil sebuah nama metode yang namanya adalah index. Index ini apa? Yang namanya ini index ini, function index ini. Nah, ketika dipanggil function ini atau metode ini, dia ada isinya, diarahkan halamannya return. Return itu mengembalikan nilai. Kemana diarahkannya? Ke halaman view. View-nya kemana? Ke sini, ke view. Itulah konsep MVC. Sedangkan waktu kita lihat di sini, view-nya belum ada, belum dibuatin, indeksnya belum ada. Sehingga kalau kita jalankan ini kode, dia masih error. Nih, saya jalankan sekarang. Saya Ctrl S dulu. Saya Ctrl S. Dah. Saya jalankan webnya. PHP artisan serve. Enter. Ini perintah untuk menjalankan Laravel. Saya klik follow link. Nah, ini kan Laravelnya udah jadi itu. Tetapi ini halaman webpage homepage Laravel utamanya. Tetapi waktu kita akses ini, link yang di root yang kita buatin tadi, yang di root tadi yang kita buatin yaitu _/webpti. Waktu kita panggil ya, di sini waktu kita panggil kayak gini, kita enter. Nah, dia kan muncul tuh error. Kenapa muncul errornya? Web controller does not exist, tidak ditemukan. Nah, kenapa tidak ditemukan? Yang pertama adalah kita belum mengimport yang ini di atas. Web controller ini belum dipanggil karena kita pakai copy tadi. Copy paste. Dia harus diketik secara manual. Ini yang pertama. Caranya kayak gini. Saya copy paste aja dari kode yang sudah ada ya. Caranya ini boleh kayak gini ya. Saya matikan, saya ketik root. Kalau diketik manual, get kayak gini. Kemudian /web pti kayak gini, koma. Kemudian kita panggil di sini nama file controllernya. Ya, kayak gini ya. Panggilnya kayak gini udah. Kita panggil nama web controllernya, filenya tadi, web controller. Oke. Kemudian kelas. Koma. Kemudian ini langsung kita panggil indeksnya, nama metodenya tadi. Nah, ini sebenarnya saya ketik ulang aja sebenarnya. Udah enter. Nah, ketika kita enter di sini, sebenarnya di atas tuh ini kan masih error ya. Ini sama aja seperti yang di atas tuh, Ini errornya karena ada ini titiknya, ini satu lebih. Udah. Atau saya samain aja lah. Udah. Ini. Udah. Kita panggil ini. Apa namanya? Yang disarankan ini. Use accept ini kita harus memanggil di atas. Importnya dulu. Ini pindahin ke sini. Use ini pindahin ke sini. Ke atas. Dah. Artinya kita memanggil yang itu tadi. Nama file controllernya. Ctrl S. Dah, errornya hilang. Nah, waktu kita reload di sini, reload ya.
gitu kan. Nah, error yang tadi hilang tuh. Error tadi muncul kenapa? Karena kita belum mengimport ini di atas. Itu namanya import. Itu dia. Itu yang pertama. Web controllernya diimport dulu ke atas. Itu konsep OOP. Dah, sekarang muncul error kedua. Error kedua yang muncul. View index not found. Kenapa not found? Tidak ditemukan. Artinya ketika kita melempar kode ini ke dalam web controller ini, ke dalam kelas yang ada di web controller, sewaktu kita lempar ke sini dipanggil function index. Waktu dikembalikan nilai, dia mengarahkan ke view. View ini dipanggil sebuah file halaman web yang namanya index. Sewaktu dicek di view di sini, tidak ada nama file yang namanya index. Sehingga dia muncul not found. Sehingga dia muncul di sini not found, tidak ditemukan. Caranya gimana? Itulah konsep MVC. Baru kita buat di sini nama file ini index, Ctrl C, kita buat di view di sini. View di sini. Kita buat sebuah file baru, view new file, kita beri nama index.blade. Kenapa .blade? Karena seperti tadi, setiap file yang dibuat di dalam view harus namanya blade.php. Enter. Nah, kan udah ada tuh satu buah namanya index.blade.php. Artinya ketika controller memanggil ke sini ke view-nya ada sebuah file diakses namanya index. Nah, inilah indexnya yang kita buatin tadi. Nah, waktu kita reload, karena kita udah membuat filenya, kita reload, errornya kan hilang tuh. Nggak ada lagi errornya. Udah muncul halamannya, tapi isinya belum ada. Isinya masih kosong. Nah, isinya masih kosong berarti balik ke tutorial, buat file index. Buat file index, di mana file index? Lari ke sini tuh. Ini silahkan nanti. Ah, ini kan ada namanya file index. File index yang ada dalam resort view. Ya kan? Ada tuh. Nah, silahkan aja dikopikan saja. Copy mana file indexnya? File index.php. Index mana ya? Index visi, atau saya copy kode yang ini aja. Ini kalau mau di copy paste silahkan. Ini kalau mau di copy paste silahkan. Ini contoh ya. Ini contoh. Ctrl C. Waktu kita kopikan di sini di index ini, Ctrl V ini, dia jadinya berubah menjadi seperti ini. View master ini not found, artinya belum ditemukan ya. Yang ini ya, extendnya belum ada. Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Ctrl S. Reload. Di sini nanti akan memunculkan kode yang ada di sini. Halaman visi ini saya hapus aja dulu yang ini, nggak ini karena belum dibuatin. Nah, halaman visi misalkan kayak gitu. Enter. Nah, kan muncul tuh halaman yang kita buatin tadi. Itulah konsep MVC. Konsep MVC. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan mau membuat root yang berikutnya. Root yang berikutnya apa? Misalkan adalah rootnya ini tentang apa ya? Root mana rootnya? Oke, bentar, saya tulis di sini. Root misalkan ini, rootnya adalah profil ya, profil ini kan, profil kan. Ini caranya kayak gini. Pertama, buatin dulu di rootnya, di dalam root. Ini kenapa ya? Oke, dalam root buatin, copy paste aja juga boleh. Ctrl C, enter. Buatin namanya adalah web PTI, misalkan adalah profil, ya kan? Di sini tetap mengarahkannya ke web controller. Di sini beri nama misalkan profil. Nah, karena ini Ctrl S, karena kita mengarahkan sebuah ke function atau ke method yang namanya profil, nama ini dibuatin di controllernya. Di controller di sini dibuatin. Caranya kayak gini. Public function kayak gitu, beri namanya profil. Ini caranya membuatnya pemahaman tentang controller, view dan ini. Dan ini kita buatin ini ya, kalau accept silahkan.
ini nama profil ini sesuai yang kita beri nama di sini. Beri nama di sini. Dah, kemudian ketika kita bawa ke sini, function di ini dia dikembalikan nilai kemana? Ke view. View namanya apa? Profil. Berarti nama view ini profil kita buatin ke sini di view, di sini di view. Caranya kayak mana? Caranya kayak gini. View, ketik sebuah field ini, beri sebuah nama field, namanya adalah profil .blade.php. Klik enter. Udah. Sekarang kita beri nama. Misalkan kita ini kan, kita Ctrl S. Ini ketika profil ini dipanggil menggunakan link ini. Web PTI profil. Kita bukanya kayak gini, Ctrl C, buka di sini dengan nama yang tadi, URL-nya, web PTI profil, enter. Nah, kan not found kan? Tidak ditemukan kan? Kenapa tidak ditemukan? Coba kita lihat di sini. Web PTI profil kayak gini. Dah, ini nanti kalau bingung, di sini kan ada tuh, ada keterangannya tuh, profil. Dah, kita lihat di sini profil, kemudian lihat di dalam web controller kita. Ini public function return view profil.blade.php. Ini karena kita belum mengetikkan kode-kode yang ada di sini. Jadi ibaratnya apapun yang kita buat root di sini, yang misalkan di sini vc starter itu letaknya di dalam web root yang ada di sini. Ini mengarahkan ke dalam URL yang kita panggil di sini. Oke. Kemudian yang ini web controller diarahkan ke nama file controller yang kita buat di awal tadi. Ini controllernya, kelasnya. Profil index yang ada di sini mengarahkan ke nama function atau nama method yang kita buatin di sini. Kemudian dalam setiap metode return view profil ini adalah nama file view yang kita buatin di sini, di view di sini. Jadi ketika nama di sini index berarti namanya index blade PHP. Ketika nama di sini profil berarti di sini namanya profil.blade.php. Urutannya seperti itu saja. Sehingga kalau kita lihat di dalam modul ada visi, ada profil, ada struktur. Nah, sehingga di sini di dalam controller ada 4 tadi, ada visi, ada profil, ada kontak. Ya kan? Ada kontak kayak gitu. Nah, ini dibuatin di controller semuanya. Nah, baru kalau yang lainnya itu, kalau ini semuanya di view. Kayak master blade, kemudian ini kode CSS yang kalian tinggal copy paste saja. Copy paste, dia letaknya ada di view di sini. Nah, urutannya langkah-langkahnya seperti itu saja prakteknya. Sehingga kode-kodenya udah jadi itu, udah ada saya buatin dalam modul ini, tinggal dibuatin saja. Nah, kalau ada perintah seperti ini, misalkan kayak gini, include header, berarti ini memanggil field header yang ada di dalam view. Itulah sistem template blade menggunakan di Laravel. Ya, ini kode-kodenya udah jadi itu, penjelasan kodenya itu. Nah, urutannya tinggal bolak-balik kayak gitu saja. Tinggal bolak-balik buatin di web, di root ya dibuatin di root apa link URL-nya, kemudian buatin di controllernya, buat sebuah functionnya dengan nama apa, kemudian kembalikan dia ke view. Ketika dikembalikan ke view, nama yang ada di sini jangan lupa dibuat nama file yang ada di sini. Nah, sesingkat itu saja sih penjelasannya. Saya nggak, nanti kalau kalian buatin tinggal ikuti aja dari modul yang udah saya sediakan di bab yang ketiga ini. Sehingga hasil akhirnya dari bab ketiga ini jadilah website yang bentuknya seperti ini. Tinggal diklik visi prodi, muncul nanti. Profil muncul, kontak muncul. Ini bahan praktek yang harus kalian coba latihkan, dan itu juga sama akan menjadi laporan yang memang saya minta pelaporannya apakah sudah berhasil dibuat atau tidak. Oke? Ada pertanyaan, diskusi? Silakan.
Saya tidak praktekin semuanya, tapi saya jelaskan konsep intinya saja. Ada pertanyaan, diskusi, silakan. Saya tunggu. Masih Izin Pak, boleh silakan. untuk praktek laporannya bisa dibuat penjelasan pakai teks nggak Pak? Boleh. Sesuai pemahaman kalian. Yang penting saya mau kalian melaporkan bahwa kalian sudah mempraktekkan apa yang ada di dalam bahan modul yang udah saya kasihkan ke kalian. Karena ini step awal ya. Saya sudah sediakin ada beberapa bab modul-modul yang memang nanti akan kalian kerjain juga nantinya. Kalau ini kalian tidak paham konsep teori seperti ini, maka itu akan membuat bingung kalian ketika saya kasih modul yang berikutnya. Oke. Yang lain silakan, ada diskusi, tanya, boleh. Izin Pak, untuk bab 1 yang laporannya cara install aja ya Pak? Iya. Yang bab 1 ya. Langkah-langkahnya ya. Pokoknya yang ada lembar kerja ya. Cara install, tool-toolnya, kemudian Laravel-nya dan juga Vue.js-nya. Baik Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Yang lain ada? Yang lain ada? Yang ini jadi salah satu ini ya, jadi salah satu memang pondasi awal ketika kita mau membuat sebuah halaman website dengan menggunakan Laravel. Ini sebagai pemahaman awal. Oke. Nah, berikutnya nanti sebenarnya saya sudah jelasin ke kalian. Saya udah buatin sediain modul-modul yang lainnya. Ada di sini kayak misalkan saya contohin aja. Buku ajar. Ini dia full stack webnya. Nah, ini sebenarnya nanti bab-bab berikutnya nanti udah lengkap tuh. Ada kalau misalkan ini bab 3. Ini udah lagi saya coba susun lagi yang ini baru bab 3 ya. Ini baru bab 3. Ada nanti yang bab keempat itu saya sudah masuk ke dalam pembuatan CRUD. CRUD artinya apa? Bagaimana menghubungkan antara web kita dengan database MySQL. Itu sudah ada nanti menyimpan data, menghapus data, mengubah data, dan menampilkan data. Artinya sudah terkoneksi dengan database MySQL. Itu modul berikutnya. Nanti kalau udah siap modul itu saya nanti kasihkan lagi, kirimkan lagi ke grup untuk kalian baca-baca dulu, baru nanti kita praktekkan juga sama-sama. Oke, itu ya untuk penjelasannya hari ini. Saya Izin Pak, untuk bab 3 itu ada laporan juga nggak Pak? ada. Setiap bab itu ada laporannya, harus kalian buat laporan. Kalau yang bab 3, yang kalian laporkan apa? Langkah kalian dalam membuat project itu. Berhasil nggak kalian buat projectnya? Itu yang mau saya lihat. Berhasil nggak gitu? Berarti kalau berhasilnya kayak mana? Sebenarnya saya nanti, ini kan kita belum ketemu di ini kan, apa namanya, nanti di kelas, ketika ketemu di lab, saya nanti lihat project yang kalian buatin itu gimana. Nanti kita diskusikan lagi ketika ketemu di kelas. Pokoknya di dalam laporan kalian harus menampilkan apakah berhasil atau tidak project yang telah kalian coba praktekkan. Gitu ya. Oke. Dah. Ada pertanyaan lagi? Udah jam 4:30. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Nah, Nggak ada Pak. gak ada. Nggak ada Pak. Tidak. Dikumpulkannya kemana? Dikumpulnya ke sini ya. Ke sini ya dikumpulin ya. Ntar saya share lagi. Oke, dikumpulkan nanti ke sini. Di dalam kalian bisa akses AdLink kan? Bisa Pak. Oke. Di AdLink. Nanti di AdLink memang belum saya buatin tuh. Nanti saya buatin lah. Nah,
Nanti di add link, saya nanti akan buatkan yang tugas yang harus kalian kumpulkan. Nah, di sini ada nanti di dalam mata kuliah, bukan di praktiknya ataupun di konsep ya. Di praktik aja ya. Ini ya antara dua lah ya. Di sini nanti akan saya buatin tugas. Nih, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga, ada kan? Saya nanti akan buatin tugas. Nanti saya buatkan tugasnya di sini. Tugas ini kan belum ada ya. Sesi saya buatin nanti dari pertemuan 2 ya, pertemuan 2 sampai 3 dan 4. Misalkan di pertemuan kedua itu yang modul 1, saya tambahin tugas nanti. Nah, nanti kalian ngumpulinnya adalah di add link di akun kalian masing-masing dalam materi mata kuliah konsep dan pengembangan aplikasi web dan mobile. Itu ya. Nah, batas waktunya kapan? Saya nggak beri batas waktu dulu nih. Jadi kalian kamu kumpulin kapan saja, silahkan dikumpulkan. Pokoknya sebelum kita menuju ke UTS nantinya. Oke. Dan nanti setelah 3 modul ini kan baru modul 3 kan, 3 modul kan. Nanti modul berikutnya sampai ke tahap pembuatan CRUD lah, kalau yang di dalam modul berikutnya tentang CRUD. Input, hapus, delete, ubah. Itu yang untuk modul yang keempat. Tapi untuk menuju modul keempat, kalian coba praktekkan dulu bagaimana berhasil tidak membuatin yang web sederhana yang bentuknya seperti ini. Saran saya, jangan mengcopy dari teman yang sudah berhasil buat, tapi dicoba dulu secara masing-masing. Berhasil atau tidak berhasil, tidak perlu melihat apakah berhasil, tetapi saya mau lihat usaha kalian saja dulu. Oke ya. Terakhir, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Karena udah jam 4:30. Pak, izin Pak. Boleh, kenapa? Nama channel Bapak. Oh iya, nama channel saya. Oke, nanti saya kirim di grup ya. Ini yang kita buat hari ini saya rekam, nanti saya kirimkan ke grup ya. Ke channel saya. Oke. Ini nama channel saya ini. Nih. Di sini ini namanya. Di sini secara default ini namanya ketik aja Ridwan Programming, itu ada di atas tuh. Atau mau ketikkan Ridwan Tutorial di pencarian YouTube juga boleh. Kalau kalian cari di YouTube, namanya YouTube. Oke, ketik aja di situ Ridwan Tutorial, kayak gitu juga boleh. Enter. Nanti ketemu tuh, ini dia. Ini komputer dan programming tutorial. Itu nama channelnya. Oke, ketik aja namanya ini Ridwan Tutorial dan akan ketemu channel namanya komputer dan programming tutorial. Di situ sebenarnya ada kalau kalian lihat di playlist, di situ sebenarnya sudah ada video saya tentang belajar Laravel ya. Ada Laravel Filament, ada kuliah full stack yang yang abang letting kalian dulu, cara membuat back end-nya. Di situ sebenarnya udah ada video-videonya. Kalau dibuka tentang full stack, ini yang full stack ya. Ini yang full stack. Di situ sudah ada video tentang menginstal tapi menggunakan Filament ya. Kalau semester ini saya nggak ngajarin lagi pakai Filament. Ini ada Laravel Filament, kebutuhan Laragonnya kayak mana itu ada. Kemudian kalau mau belajar tentang tentang Laravel 12 juga ada sebenarnya. Laravel 12 saya membuatnya ini ada website dengan Laravel 10. Kalau Laravel 12 ada di playlist mana ya? Laravel 12 mana? Kayaknya di sini kayaknya. Ini ada website dengan Laravel 10. Ada di sini Laravel. Ini dia kayaknya nih. Nah, ini di sini sudah ada juga Manage WordPress Hostinger. Punya 3 fitur fantastis. ini Laravel 10 ya. Di situ udah ada tuh cara install Laravel, Instaria, pembuatan database, kemudian ada desain halaman dashboard admin. Ini udah jadi projectnya, udah jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, di situ ada keterangan yang ini memang materi saya yang tahun lalu, tapi hampir nggak jauh-jauh beda sih dengan yang Laravel yang akan kita pelajari. Di sini sebenarnya udah ada tuh, tapi saya nanti ke kalian saya buatin video-video yang barunya lagi. Itu ya nama channelnya. Ya, jangan lupa kalau mau subscribe silahkan. Tapi saya nggak
apa namanya nggak wajibin. Itu Hafiz atau siapa tadi yang nanya? Makasih. Oke, yang lain ada? Ada yang nanya lagi? Bisa dikerjain ya? Insya Allah Pak. Insya Allah kamu saya tuntut nanti itu. Oke, kalau nggak ada cukup pertemuan hari ini. Ketemu kembali minggu depan. Minggu depan kita coba bahas lagi apa kendala kalian dalam mengerjakan tutorial tadi, modul-modul tadi. Kemudian saya juga akan memberikan modul tambahan, yaitu CRUD, membuat CRUD dengan Laravel. Kita fokus dulu di pertemuan 1 sampai dengan awal-awal ini back end dulu. Baru setelah back end dengan Laravel kita pahami, baru kita lanjut ke pembuatan API. Setelah API di akhir baru kita buatin yang Vue.js-nya. Dan ingat ya, kita UTS nanti waktu UTS ya, kalian buat project. Projectnya yaitu tentang itu tadi dengan Laravel di awalnya. Pokoknya UTS, UAS kalian buat project. UTS projectnya masih di back end. Kalau udah UAS kombinasi back end dengan front end-nya. Itu project yang kalian harus serahkan ke saya untuk mata kuliah full stack web developer ini. Makasih banyak untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf karena kita secara daring. Ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Ada yang belum diabsen atau misalkan yang sudah hadir tadi nggak diabsen? Ya udah semua. Saya Pak. Siapa? Zahra Pona. Iya Pak. Tadi belum dipanggil ya? Belum. Belum ya, bentar. Maksudnya. Telat masuk, bentar. Saya ubah dulu. Sebentar. Nama Anggi, Pak. Anggi. Tadi kenapa telat? Nggak ingat. Anggi, bentar ya. Zahara dengan Anggi. Oke, Zahara Pona, oke. Anggi. Oke, 2 orang aja ya. Oke, udah saya ubah. Siapa lagi? Ada lagi? Kapan UTS-nya? Latifah, Afitri, kapan UTS-nya? UTS-nya kita pertemuan di 8. Gak hitung jadwal secara akademik, karena kan ada beberapa kali saya nggak hadir ya di awal tadi. Jadi anggap aja ini pertemuan keempat kita. Ini pertemuan keempat, berarti ada 4 pertemuan lagi UTS-nya. Gak apa-apa, maju dari yang ini nggak apa-apa. Pokoknya UTS-nya kita pertemuan ke-8. Oke, itu saja mungkin. Makasih banyak untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hasil rekaman video ini nanti akan saya upload ke channel YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.